Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh attendee, yaitu yang pertama adalah apakah ada sign dan simptom yang mengarah ke keluhan jantung itu berperan sebagai komorbid ataukah manifestasi ataukah komplikasi dari COVID-19. Jadi apakah ini sebagai komorbid, manifestasi klinis, ataupun komplikasi? Yang kedua, atau mau langsung dijawab saja ya? Atau mau langsung yang ketiganya? Mungkin satu persatu dulu. Apakah Prof. Budi mungkin berkenan untuk menjawab dulu untuk yang pertanyaan pertama ini, Prof? Ya, apakah ada sign and symptom yang mengarah ke keluhan jantung itu berperan sebagai komorbid ataukah manifestasi klinis? Ini tadi yang terakhir saya sampaikan ya. Jadi bisa saja kalau dia, artinya seorang yang sudah komorbid terus kemudian kena COVID-19 dia akan lebih berat di dalam manifestasi klinisnya seperti tadi disampaikan Dr. Dama, yaitu ya, severitas dia akan lebih severe dan sebagainya. Tapi bisa juga COVID-19 yang langsung bisa bikin myocardial injury atau melalui 3 mekanisme yang lain. Jadi tanpa dia punya komorbid sebelumnya. Saya kira jawab saya itu ya. Jadi bisa ketiga-tiganya ya, Prof ya, yang untuk. Ya. Terus yang kedua, mungkinkah manifestasi COVID pada jantung bisa berupa sebuah infark miokard? Bisa sebagai infark miokard bisa. Seperti tadi saya sampaikan dengan 4 mekanisme tadi, jadi suatu vaskuler spasm bisa. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membedakan pemeriksaan fisik dan gambaran torak X-ray antara pneumonia COVID dan penyakit jantung lainnya seperti CHF dan udem pulmo. Ya, ini saya kira untuk yang pertanyaan ketiga, kita memang walaupun belum merupakan baku ya, tetapi kalau kita lihat gambaran pneumonia yang bilateral, opacity yang bilateral seperti ground glass GGA itu tampak menunjukkan suatu gambaran pneumonia karena COVID-19. Tapi jangan lupa, pada udem paru itu juga bisa memberikan gambaran pneumonia bilateral, tapi letaknya tidak di ground, tapi dia letaknya adalah seperti batwing atau butterfly appearance. Jadi gambarannya DD-nya memang searah lebih bronkopneumonia bilateral. Jadi bukan seperti gambaran pengabutan seperti ground glass itu. Sementara itu mungkin Dr. Rudrika ya. Oh, baik, Prof. Kalau untuk mungkin yang tentang manifestasi COVID yang berupa gagal jantung itu kira-kira bagaimana, Prof? Tadi kan yang dijelaskan adalah terutama yang nomor 2 adalah sebagai infark miokard sebagai manifestasi dari yang hipoksia tadi, Prof. Kalau kira-kira kalau gagal jantung itu kira-kira bisa tidak, Prof? Bisa, tapi wujudnya mestinya akut heart failure. Kalau sebelumnya dia belum punya gagal jantung. Tapi kalau sebelumnya dia sudah punya gagal jantung, kemudian kena COVID, namanya ADAF, akut decompensated heart failure. Anunya gambarannya bisa mungkin kalau gambaran torak fotonya itu akan menjadi sangat tidak hanya ground glass, tapi kemudian bisa dan gambaran bronkopneumonia yang meluas dan pasien bisa jatuh ke arah gagal nafas. Nah, tapi kalau yang karena COVID saja, itu bisa akut failure seperti tadi disampaikan Dr. Dama. Salah satunya seperti pada jurnal ini kan kita lihat bahwa beberapa sudah masuk dalam ventilator, berapa persen kasus bahkan sudah diberikan suatu ECMO ya, extracorporeal mechanical oxygenation. Jadi
itu sangat berat sehingga paru-paru itu sampai nggak berfungsi sama sekali. Itu sangat bisa. Nah, ini untuk bahwa gagal jantungnya karena COVID-19 itu sebenarnya kita bisa lakukan salah satu pemeriksaan yang cukup baik laboratorium adalah dengan NT-proBNP. Sehingga kalau kita COVID tegak, kemudian dia sebelumnya tidak ada riwayat gagal jantung, kemudian dia jadi akut heart failure dengan NT-proBNP yang naik, sangat mungkin ini adalah merupakan dampak daripada infeksi daripada COVID. Ya, baik Prof. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup gamblang. Kemudian yang selanjutnya lagi Prof, kalau boleh kami lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya adalah dari Dokter atau Ibu Sulaiha ini, kapan kita harus berinisiatif melakukan pemeriksaan troponin? Tentu saja ini dalam menarik. kasusnya Mungkin adalah Dokter Dharma ini mesti ada nih. Seperti pada jurnal ini kapan dia lakukan? Baik, terima kasih. Tapi mungkin perlu klarifikasi dulu Dokter Putrika. Ini maksudnya ini ada troponin untuk COVID ya? Sepertinya begitu, Prof. Ya, jadi bukan troponin pada orang serangan jantung berbeda karena ini berbeda ya. Kalau troponin mesti pada COVID ini akan seperti pada jurnal ini, silakan mungkin Dokter Daman. Baik, kalau dari jurnal ini memang ini menjadi salah satu pertanyaan kami dalam menelaah jurnal ini bahwa di sini tidak disebutkan sama sekali untuk pengambilannya kapan dan berapa kalinya itu bahkan tidak disebutkan dan penulis sendiri menyadari itu sehingga menaruh itu sebagai limitasi. Sehingga bila muncul pertanyaan, kira-kira dalam setting klinis setelah kita membaca jurnal ini, perlukah kita mengecek troponin E dalam praktek kita sehari-hari? Sepertinya kalau untuk urgensi dari COVID sendiri, belum ada satupun dari rekomendasi maupun dari jurnal-jurnal terbaru bahwa diusulkan atau diharuskan untuk mengecek troponin E terhadap pasien-pasien COVID bila tidak ada keluhan atau apa istilahnya penyebab lain seperti mungkin dari cardiac problem seperti itu, Bro. Iya, mungkin yang penting kita kembali bahwa apakah kan tidak semua COVID akan melibatkan miokard ya, walaupun tadi sebutkan bahwa COVID ini memang agak berbeda dengan infeksi lain karena seperti penipu ulung ya, grid imitator ya. Nah, kita lihat kalau dia mengarah ke ada kelainan mengarah ke kardiovaskuler, nah ini kita harus aware, kita harus mulai memeriksa cardiac marker ya, cardiac marker. Nah, sebagai contoh klinisnya, misalnya pada COVID-19 kemudian tampak perubahan ECG misalnya, kan kita evaluasi ECG atau pada COVID-19 selain short of rate-nya itu, ya kan, dia kemudian akan lebih memburuk dengan gambaran ronsennya kok bukan hanya gambaran pneumonia, tapi gambaran suatu udema paru. Nah, ini kita harus lebih aware, ini jangan-jangan dia sudah terlibat kardiovaskuler ini, sehingga kita harus cek benar enggak, kita ambil troponin I-nya dan kemudian kita ambil NT-proBNP. Kalau NT-proBNP naik, troponin naik, apalagi trennya akan lebih naik, seperti pada penelitian ini, pada sebelum dia meninggal, itu peningkatannya sangat tinggi. Nah ini kita jangan sampai, gampangnya kalau bahasa Jawa, jangan sampai kecolongan ya untuk ini. Jadi bagaimana juga kita harus melihat, memfollow up, work up pada pasien COVID-19 ini ke arah kardiovaskuler. Jadi begitu ada gejala kita ambil aja. Mungkin kalau berdasarkan dari jurnal di sini, dari manifestasinya yang 3 tadi ya Prof ya, yaitu chest pain, shortness of breath, dan Ya. dan jadi satu kalau lagi. kalau short of COVID kan kebanyakan fever dan short of breath ya. Jadi
artinya dia terganggu nafasnya ada. Nah, kemudian kok dia mulai chest pain, nah ini mungkin itu sangat baik. Saya kira betul. Ya. Kalau sesak kita nggak rancu ya, bisa karena parunya atau bukan, karena pasien COVID kan demam dan sesak paling umum. Kok sekarang dia ada chest pain. Nah ini kita juga harus, walaupun pada pneumonia bisa chest pain juga. Tapi begitu kita ada chest pain, kita harus aware, hati-hati loh, bukan hanya paru yang terlibat, bisa juga suatu kardiovaskular miokard. Ya, setuju ya? Ya, terima kasih Prof. Budi. Jadi begitu. Kemudian mungkin kita bisa selanjutnya mengarah pada pertanyaan yang berikutnya, yaitu dari Ibu atau Dr. Mei Fitri di sini. Bagaimana prognosis pasien pneumonia dengan pneumonia yang karena COVID yang dengan miokarditis ini? Apakah kemudian nanti bisa sembuh total atau bagaimana? Tentu saja mungkin dalam hal ini adalah bukan untuk COVID-19-nya, tetapi adalah asumsinya kemungkinan dari Ibu Mei ini apakah untuk miokarditisnya sendiri nanti akan membaik atau tidak? Begitu. Yeah. Bagaimana, Ya, Prof? karena ini suatu saya jawab ya. Silakan, Prof. Silakan. Ya. Ini kan COVID-19 yang baru ya. Tapi kalau dia memang melibatkan miokarditis, kita tahu tadi ada 4 mekanismenya. Kalau kita berbicara ini kan suatu infeksi viral. Infeksi viral itu kalau kita melihat atau kembali pada umum, kita nggak tahu untuk COVID-19 ya, tapi kalau secara infeksi virus pada miokard pada umumnya, itu ada 3 hal ke depan. Satu, dia memang bisa complete convalescence. Jadi dia sembuh sama sekali. Yang itu sepertiga kasus. Atau kemudian sepertiga kasus dia akan menjadi kronik. Dan kemudian yang sepertiga kasus lagi dia menjadi fatal. Sehingga kita apakah perangnya dari COVID-19 ini sama dengan infeksi viral myocarditis yang lain, ya kita walau alam. Mudah-mudahan malah kalau saya berharap ikut tidak hanya sepertiga yang sembuh ya. Jadi mungkin kalau bisa 2/3 gitu, reversible. Makasih. Jadi masih tetap ada 3 kemungkinan ya, Prof ya, untuk kejadian itu. Ya. Kalau tidak salah, mohon maaf, sepertinya ada yang mengangkat tangan, raise hand. Apakah bisa dianukan atau sudah selesai raise hand-nya? Oke, ya sudah. Oke, mungkin nanti kita sambil melihat apakah ada raise hand atau tidak. Jadi prinsipnya sih sebenarnya adalah nanti bisa menjadi 3 hal. Jadi tetap kita tidak bisa menyatakan bahwa apakah miokarditis yang karena COVID ini itu nanti akan sembuh atau akan bergejala kemudian atau menjadi suatu sequelae, memang kita tidak bisa menyebutkan seperti itu. Kemudian apakah kira-kira misalnya mungkin saya menambahkan sedikit, saya juga jadi ingin bertanya juga. Kalau tadi kan masih ada 3 kemungkinan. Apakah ini bisa sembuh total atau ada sequelae seperti itu? Nah, apakah ini bisa dilihat dari tadi kan pada kasus-kasus tersebut yang pada kasus yang akhirnya pasien itu meninggal, itu NT-proBNP dan troponinnya naik. Apakah kira-kira bisa diperkirakan dari itu atau bagaimana? Mungkin dari Prof, bagaimana pandangan Prof Budi atau mungkin juga dengan Dr. Dama? Ya kalau saya, kita kembali kepada 4 mekanisme ya. 4 mekanisme. Nah, kalau kita yang mekanisme yang pertama, yaitu di mana dia akan terjadi direct damage S2 mediated, ya, itu kan akan terjadi gangguan termasuk ekspresi daripada S2-nya akan menurun, kemudian terjadi disregulasi daripada hormon renin angiotensin system.
Nah itu biasanya yang direct ini itu akan prognosisnya akan lebih jelek, karena termasuk juga misalnya hipoksia induced medial injury, di mana dia terjadi oksidasi stres, mitochondrial damage dan sebagainya sampai intracellular acidosisnya ini, karena akan kita tahu bahwa kalau sel miosit dia kemudian rusak ya kan jadi fibrosis, ya kan. Kemudian satu lagi yang melalui cardiac microvascular damage misalnya, dia terjadi gangguan perfusi, kemudian hiperventilisasi yang meningkat, angiospasm. Yang ini mungkin masih lebih bagus prognosisnya. Itu yang. Sedangkan yang systemic inflammatory response, kalau menurut saya mungkin ini yang lebih bisa complete recovery ya menurut saya, karena ini kan sistemik. Begitu sistemiknya teratasi, saya kira untuk istilahnya yang damage-nya itu kan sebetulnya tidak rusak dalam artian per miosit, tapi hanya pengaruh daripada sistemik. Sehingga kalau sistemik bagus, inflamatorinya membaik, karena ini merupakan sindrom saja, sindrom kayak SIRS ya, karena SIRS-nya. SIRS itu cytokine storm-nya, kalau SIRS-nya teratasi ya saya kira myokarditisnya atau injury-nya bisa membaik, kalau menurut saya itu. Oke, terima kasih Prof atas tambahan informasinya. Mungkin Dr. Dama ingin menambahkan lagi. Baik, ingin mendapatkan saja, berarti pertanyaannya terkait prognosis. Kalau kita melihat dari jurnal yang tadi saja, di sana disebutkan bahwa bila terjadi peningkatan troponin I itu sendiri, di mana dianggap di sini adalah suatu possible myocarditis, itu untuk prognosisnya baik atau buruknya di sini disebutkan bahwa dengan hazard risk 8,9, berarti pada pasien dengan pneumonia COVID ditambah myocarditis, kemungkinan dia untuk keluaran jeleknya itu 8,9 kali lipat lebih jelek. Yeah. Jadi risikonya memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa myocarditis. Nah, terkait dari apakah bisa sembuh total atau bagaimana, mungkin untuk saat ini untuk menjawab pertanyaan dengan pasti memang sulit, karena kalau kita mengenal COVID kan baru Desember ya, saat ini masih April, jadi masih cukup singkat untuk memastikan bahwa bisa sembuh total atau ada sequel. Namun bila kita melihat dari beberapa case report yang sudah muncul, ada beberapa yang saya tahu itu ada dari Italia, ada dari Korea Selatan, ada dari Amerika, terus yang keempat ada dari Italia juga, bahwa yang di Italia itu bisa sembuh total, myocarditisnya benar-benar hilang. Jadi pasien waktu itu datang dengan keluhan khas seperti serangan jantung, terus kemudian dilakukan angiografi dan tidak ditemukan obstruksi, diterapi sebagai myocarditis, diberi kalau tidak salah IVIG dan steroid. Pasien 3 minggu dilakukan ventilator, terus kemudian weaning, dan akhirnya katanya sejauh ini pulang. Kita belum tahu ke depannya sequelnya, apakah ada heart failure, kita masih belum tahu. Namun kalau tidak salah minggu lalu, Amerika mengungkapkan sebuah laporan otopsi dari salah satu pasien COVID itu ada manifestasinya adalah ruptur ventrikel kiri. Dicurigai karena myocarditis COVID-19. Itu cukup heboh waktu itu karena dari media tersebut itu mempublish dari surat forensiknya. Itu adalah adanya suatu kejadian ruptur ventrikel kiri dan dengan minor komponen myocarditis karena COVID-19 seperti itu. Jadi untuk prognosis ke depannya saat ini kita masih belum bisa mengetahui secara pasti kalau menurut kami. Seperti itu. Terima kasih Dokter. Ada pertanyaan satu lagi. Iya, terima kasih Prof Budi. Mungkin kita lanjut kepada yang pertanyaan yang berikutnya dari saudara atau Bapak atau Dr. Made Oka Heriana. Ingin bertanya, untuk tata laksana terapi, apakah pada kasus-kasus yang dengan problem atau komplikasi kardiovaskuler ini sama seperti yang kasus non-COVID? Jadi antara yang COVID maupun non-COVID itu tetapi dengan problem sama, yaitu ada misalnya dalam hal ini adalah myokarditis, itu bagaimana untuk tata laksananya? Apakah sama atau tidak? Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Jadi
kita harus pisahkan dulu antara ini miokarditinya karena COVID atau bukan ya, atau bukan ya penyakit kardiovaskulernya. Kalau ini karena related COVID, ini ya kita penanganannya untuk COVID-nya, terus kemudian penanganan untuk miokarditisnya. Karena bisa saja kelainan orang dengan serangan jantung, tapi kemudian dia juga ternyata COVID positif. Nah ini belum tentu. Nah di dalam penanganan miokarditis atau di era seperti ini, kita terhadap pasiennya jelas lebih prognosisnya pasti lebih jelek ya. Cuma kita juga harus diri kita sendiri untuk keamanan si penolong. Sehingga ada di perhimpunan bahkan dari perhimpunan ahli jantung dunia itu juga memberikan manajemen yang sedikit berbeda untuk pasien-pasien dengan serangan jantung masa yang agak menyimpang sedikit, serangan jantung di era COVID ini, yang kemudian dia apalagi serangan jantung dengan COVID-19 yang positif. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan ini, kalau manajemennya namanya miokarditis, manajemennya sama. Miokarditis karena viral itu sama, hanya bedanya jadi di sini harus dibedakan, kita mengatasi COVID-nya itu sendiri dan kemudian mengatasi dampak myocardial injury-nya atau myokarditisnya. Tadi disebutkan oleh Dr. Dama di Wuhan ini, di jurnal ini dia pakai steroid. Sebetulnya untuk pemberian steroid pada yang terkonfirmasi COVID itu sebetulnya sebisa-bisa kalau tidak terpaksa tidak diberikan. Tapi memang pada kasus yang sangat kritis itu boleh, tapi disarankan dengan dosis yang rendah dan sedang, karena kita tahu bahwa pada pasien dengan viral infection itu justru dia adalah pasien yang imunokompromis, di mana steroid ini akan lebih menyebabkan seseorang menjadi respon imunnya terganggu. Tapi dia sebagai antiinflamasi, sehingga di sini harus kita harus ada pertimbangan antara untung ruginya. Saya kira itu menurut saya. Terima kasih Prof. Budi atas penjelasannya, cukup menarik untuk kasus-kasus ini, karena saya kira juga di Indonesia, apalagi di Jogja juga belum, COVID-nya kayaknya belum arah puncak, jadi nanti bisa saja kita nanti akan mendapatkan kasus-kasus yang seperti itu. Oke. Kita lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya dari Ibu atau Dr. Sylvia. Ingin bertanya, apabila kita menemukan pasien curiga COVID dengan keluhan demam, batuk, pilek, namun kemudian ada nyeri dada, dan pada EKG-nya didapatkan gambaran ST elevasi atau ST depresi atau T inversi, dalam hal ini kemungkinan adalah satu STT changes. Bagaimanakah tata laksana yang harus dilakukan? Apakah ditata laksana sebagai STEMI atau non-STEMI? Atau mungkin yang dimaksud adalah sebagai miokarditis, kemungkinan miokarditis pada COVID? Dan apakah kalau untuk yang seperti ini ada tempat untuk pemberian double antiplatelet, nitrat dan statin, dan mungkin juga tata laksana lain-lain terkait dengan ACS-nya? Mohon penjelasan dari Prof. Budi. Ya, ini pertanyaan ini menarik dan sering ini kita dapatkan kasus yang demikian. Jadi kalau pasien dengan gejala COVID ya, dengan gejala PDP, ya kita yakinkan dia confirm COVID atau bukan. Tapi jangan lupa bahwa yang sudah saya sampaikan bahwa bisa saja dia comorbid, artinya dia juga ada ACS, sindrom koroner akut, baik itu S elevasi maupun yang non S elevasi, non STEMI. Tetapi bisa juga
STEMI-nya ini diinjus oleh karena COVID. Tadi kan bisa, karena gambaran S elevasi ataupun non S elevasi itu kan bisa terjadi karena suatu injury dari mana terjadi suatu iskemik oleh penyempitan koroner. Tapi pada COVID ya bisa direct, bahkan juga bisa vascular damage sehingga terjadi suatu seperti spasmnya. Nah, tetapi tetap aja dia adalah STEMI ya, atau udah injury. Nah, sepanjang kita belum mendapatkan hasil yang positif bahwa dia bukan penyempit, kita belum tahu ada penyempitan atau tidak. Kalau kita lihat guideline pada penanganan sindrom akut terutama STEMI ataupun yang non STEMI sekalipun, tetap dual antiplatelet harus masuk dulu ya. Dan kalau pertanyaannya di DAPT, taruh dia dengan COVID juga. Seandainya dia pun nantinya pada angiografi ataupun pada CT kardiak tidak ditemukan suatu stenosis, adanya pemberian DAPT tidak menjadikan masalah untuk pada pasien dengan COVID-19 sekalipun. Ya kan kita tidak minimal dengan DAPT adalah merupakan penanganan yang diperlukan untuk menghadapi suatu pembentukan trombus karena suatu sindrom kornea akut. Jadi kalau kita belum tahu persis angionya, tetap diberikan DAPT. Menurut saya itu. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Mungkin sekalian saya menambahkan, kalau seperti ini kan berarti tadi kalau seandainya kita tidak tahu seperti apa gambaran koronernya, berarti kita tetap akan memberikan. Jadi kalau seandainya mungkin ada dokter yang bekerja di rumah sakit yang tipe tidak ada guideline-nya. Ya. Iya, gitu. Jadi pokoknya yang dari rumah sakit merujuk begitu. Kemudian bahkan Dr. Putri, bahkan kalau itu S elevasi di mana ya kita tetap lakukan trombolisis, bahkan dilakukan trombolisis. Oke, Kalau jadi kita sesuai dengan masih tetap dengan sesuai dengan protokol yang biasanya kita lakukan ya, begitu ya Prof ya. Jadi sesuai dengan protokol yang dari ESC ataupun AHA ataupun dari PERGI begitu ya Prof ya. Masih sesuai sama ya Prof ya. Oke, termasuk juga kalau perlu revaskularisasi mungkin dalam hal ini dengan trombolisis begitu tetap dilakukan ya Prof ya. Baik, baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin di sini belum ada pertanyaan yang lebih lanjut atau mungkin dari raise hand ya. Oke. Untuk raise hand silahkan kepada tadi yang sudah raise hand Bapak Richard atau Dr. Richard Tobing. Kalau misalnya bisa unmuted, silahkan bisa untuk unmuted dan kemudian langsung bertanya kepada dua narasumber kita, Prof. Budi Yuli dan Dr. Dama. Silakan kalau hendak bertanya bisa dengan memuted karena di sini memang dari operator tidak bisa untuk mengunmute dari saudara Richard. Belum sementara sambil menunggu untuk di pertanyaan dari Bapak Richard Tobing. Mungkin saya juga sekaligus ingin bertanya, kalau untuk kejadian tadi kan disebutkan untuk troponin I-nya tadi, saya masih kalau yang di Sarjito kita adalah menggunakan cut off-nya adalah
100 ya Dokter Dama. Untuk mengatakan itu adalah suatu ACS atau bukan. Tapi kalau di sini kayak nampaknya cut off-nya adalah dia yang tertinggi adalah 0,5. Nampaknya cut off-nya sedikit berbeda yang ada di Cina itu, yang di rumah sakit yang di Wuhan itu. Kira-kira berapa ya Dokter Dama untuk dalam hal ini yang dipakai? Dan kemudian yang kedua adalah tentang CKMB. CKMB nampaknya juga malah kalau kita lihat tadi yang dari yang tabel yang atau diagram yang dikeluarkan oleh Dokter Dama tadi, CKMB sudah naik duluan, kemudian setelah itu NT-proBNP, baru kemudian yang terakhir adalah troponin. Apakah mungkin bisa tidak? Misalnya kalau seandainya kita tidak ada troponin, itu CKMB nanti malah jangan-jangan malah menjadi biomarker yang duluan yang naik gitu. Mungkin nanti setelah itu saya juga mengharapkan ada penjelasan dari Prof. Budi terkait dengan hal ini. Mungkin yang pertama dari Dokter Dama dulu. Baik, terima kasih. Jadi terkait dari jurnal ini, untuk dari kadar yang digunakan itu adalah 0,04 nanogram per mililiter, dan bila triple berarti adalah 0,12 nanogram per mililiter. Yang digunakan dari Wuhan adalah seperti itu berdasarkan based on konsilnya dari Cina itu sendiri. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, Dr. Putrika, terkait dari CKMB. Di sini diungkapkan dari grafik yang tadi mungkin sudah pernah muncul tadi, bahwa peak cardiac troponin E maupun peak NT-proBNP-nya sama-sama naik ketika dalam 1 minggu pasien sebelum meninggal, sebelum death. Nah, di sini penulis tidak mengungkapkan secara kalimat bahwa CKMB-nya tersebut mempunyai peran apa tidak. Namun bila kita melihat dari grafik tadi, polanya itu hampir sama dengan troponin E maupun NT-proBNP, sama-sama naik. Jadi kita hanya bisa berasumsi bahwa dengan studi ini itu CKMB bisa jadi merupakan salah satu alternatif dari pemeriksaan cardiac marker untuk melihat prognosis dari pasien tersebut. Begitu, Dok. Terima kasih Dokter Dama. Dan ini berhubung, maaf Prof, ternyata sudah ada 2 pertanyaan tambahan lagi dan mungkin untuk 2 pertanyaan ini saya kira yang attendee kayaknya ingin mendapatkan jawaban, jadi mungkin yang pertanyaan saya tadi saya skip dulu. Kemudian kita langsung boleh izin untuk melanjutkan lanjutan pertanyaan dari Dr. Sylvia tadi. Apakah dosis aspilatnya apakah cukup 2 tablet atau dalam hal ini mungkin 160 begitu ya? Karena kalau seandainya kita asumsinya yang dipakai adalah aspilat ada yaitu 80 mg atau boleh sampai dengan 4 tablet yaitu sampai dengan 320 mg, dan apakah memungkinkan sampai tindakan kateterisasi dan stenting? Mohon untuk penjelasannya Prof. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Sylvia. Jadi kalau kita lihat ya, sama aja. Kan pemberian loading dose-nya adalah 160 sampai 325 mg. Ya kan? Artinya Anda boleh memberikan dosis di antara itu, tapi umumnya kita kasih kan yang ada kemasannya ada 80, 100 dan 160. Susahlah 325. Ya 2 tablet yang 160-an tuh kok 160 aja adanya, ya nggak apa-apa. Karena udah masuk di dalam loading dose itu 160 sampai 325 mg. Sedangkan kalau kita pakai clopidogrel itu kalau kita lihat guideline-nya, dia akan diberikan sebanyak 300 mg kalau kita planning untuk fibrinolysis. Dia akan diberikan sebanyak 600 mg kalau kita planningnya untuk primary PCI. Nah, masalahnya untuk PCI, ini karena di era COVID ini, bahwa di cath lab sendiri itu juga bisa terjadi suatu penularan, maka cath lab-nya juga harus cath lab yang khusus diperuntukkan untuk penderita dengan COVID yang mengalami suatu ACS. Jadi khusus.
Mungkin sekaligus menjawab ini alumni kita ini Dr. Dedi, Dr. Wihana, Dr. Dedi. Ya, terima kasih Prof. Jadi mungkin sekali lagi kalau untuk aspirinnya masih sesuai dengan guideline yaitu antara 160 sampai dengan 325 dan untuk kateterisasi dan stentingnya kembali lagi kalau seandainya akan dilakukan tindakan maka kita harus memperhatikan bahwa untuk alat pelindung diri baik untuk petugas medisnya maupun dari cat lab-nya juga harus cukup bagus sehingga tidak menular kepada pasien lain ataupun kepada petugas. Begitu ya Prof ya sepertinya ya. Termasuk pertanyaan pada Dr. Dedi Wihanda apabila primary PCI didapatkan. Saya nambahkan untuk Dr. Dedi itu bagaimana apakah terus ditunda? Ya, jadi mungkin begini untuk Dr. Dedi Wihanda. Jadi era COVID ini memang kita usahakan fibrinolysis first. Jadi kalau dengan fibrinolysis kemudian sukses, ya sudah. Nanti kita evaluasi residual ischemia next. Kemudian untuk melihat masih nggak residual ischemia mungkin dengan exercise test ataupun tes-tes provokasi yang lain. Tetapi kalau dia fail dan kemudian harus dilakukan suatu rescue PCI, ya kita tetap lakukan. Kita lakukan PCI juga dengan tadi kita harus siapkan bahwa cat lab kita memang cat lab untuk yang COVID positif, jangan yang minimal yang PDB ya, jangan yang cat lab dicampur dengan yang PDB dan non PDB. Jadi memang ada yang dedicated khusus untuk melakukan PCI pada pasien dengan COVID-19 ini. Iya, terima kasih Prof atas tambahan penjelasannya. Jadi memang untuk APD sendiri juga nanti harus otomatis untuk semuanya termasuk kalau sudah selesai, di mana kita juga berarti harus memiliki, kalau untuk kasus-kasus yang akan dilakukan PCI kita harus memiliki 2 cat lab yang berbeda, begitu asumsi saya Prof? Atau Ya, paling ya. tidak setelah melakukan pasien COVID-19 ya harus dilakukan suatu desinfeksi lagi ya untuk ruangan itu ya. Dan tim kita juga harus dengan APD yang memadai untuk melakukan tindakan intervensi tersebut. Jadi tidak bisa habis dipakai kemudian langsung untuk pasien yang non COVID dengan melakukan tindakan, nggak bisa. Nanti bisa terjadi penularan. Penularan untuk yang pasien berikutnya begitu ya Prof ya? Ya, pasien berikutnya. Ya. Kalau seperti ini, apakah kira-kira mungkin saya ingin juga sekaligus bertanya, kalau pasien kan biasanya kita belum tahu bahwa pasien ini mungkin sebelumnya apakah sudah pasti suatu pasien dengan COVID positif. Kalau seandainya mungkin kalau COVID positif kita mungkin malah sudah jalurnya itu sudah jelas. Jadi kalau pasien COVID positif kemudian kemudian terjadi suatu ACS di mana kemudian akhirnya terpaksa memerlukan untuk invasif angiografi, begitu kita bisa jika memang diperlukan maka kita melakukan angiografi. Tetapi kalau seandainya pasiennya juga baru datang, di mana mungkin pasiennya memang ada kecurigaan ke arah COVID juga. Apakah seperti ini masih memerlukan pemeriksaan lain untuk pemastian untuk COVID-nya? Atau kemudian kita menganggap ini dianggap sebagai PDP saja atau bagaimana Prof? Mungkin kalau dari pandangan dari Prof Budi sendiri. Terima kasih. Ya, kalau pandangan saya kita mesti yakinkan benar nih. Jadi tim COVID di suatu rumah sakit itu harus betul-betul memberi rasa aman dan nyaman kita para tenaga yang bergerak di bidang
intervensi khususnya yang berhubungan langsung dengan pasien tersebut. Jangan sampai ternyata pasien dianggap PDP, atau sudah kita lakukan, ternyata kemudian jadi PDP akan positif dengan COVID-19. Nah ini itu tracingnya akan dan lebih, maka untuk menghindari yang seperti ini, kalau kita belum yakin betul bahwa ini suatu PDP, ya kita lakukan yang lebih aman seperti tadi, afibrinolosis saja dulu. Gitu. Misalnya dia STEMI. Kalau dia non-STEMI, kita optimal medical treatment dulu, heparin, kemudian dual antiplatelet, kemudian anti angina dan sebagainya, kemudian statin dan sebagainya, untuk sambil kita lihat. Kemudian kita memang membuat suatu algoritma khusus, kalau kemudian terjadi suatu yang misalnya pasien ini kemudian jadi shock gara-gara ACS-nya pada pasien dengan PDP ataupun COVID-19 yang confirm, ya kita tetap lakukan dengan PDP yang amat sangat memadai. Jadi kita bagaimanapun tetap pasien safety tetap nomor satu. Tetapi juga kita orang-orang kita sendiri juga harus safe juga di dalam mengerjakan. Jangan sampai pasiennya safe tapi kemudian kita akan jadi pasien. Gitu. Jadi ini yang menurut saya perlu sehingga di sini amat sangat penting tim COVID yang untuk menentukan ini, dan jangan sampai bukan kemudian ternyata di kemudian hari ini justru menjadi suatu malapetaka yang penularan yang lebih luas lagi. Memang kredibilitas seorang di dalam tim COVID amat sangat dipertaruhkan di sini untuk tindakan-tindakan yang menyangkut banyak orang. So, kita juga di dalam melakukan tindakan ini juga tim juga. Jadi minimal tim kita bisa tertular atau pasien berikutnya bisa tertular bukan oleh pasien sebelumnya tapi oleh kita. Nah ini kan menjadi terus penularannya akan banyak lagi. Kita tahu bahwa COVID-19 ini agak berbeda karena dia perluasannya amat sangat cepat. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Mungkin kali ini ada pertanyaan dari Prof. Yati. Beliau berkenan untuk langsung menyampaikan sendiri untuk pertanyaannya. Mungkin silahkan Prof. Yati, untuk Prof. Yati Sunarta untuk saya mohon Prof. Yati mungkin dapat mengklik logo mikrofon agar dapat berbicara langsung dengan Prof. Budi. Ya, terima kasih. Sudah kedengaran? Halo? Ya, sudah? Jelas, belum ya, Mbak? Oh, sudah. Oh, iya. Terima kasih sekali. Mohon maaf, saya baru masuk karena tadi mendengar webinar yang di China, Wuhan, dengan Australia dan Indonesia. Indonesianya itu dari Unhas dan Unpad kalau tidak gitu. Intinya saya menekankan menggarisbawahi Prof Yuri ya, dan Temasewat Putri yang saya lupa namanya. Intinya itu bahwa di samping profesional expert, medical expertnya yang seperti ditekankan Prof Budi Juli, tapi betul manajemen tim hospital, dari hospital timnya medis, tapi juga leadership dan manajemen dari hospital. Itu tadi yang kelihatan sekali di China itu begitu luar biasa. Saya jadi saya hanya mau menggarisbawahi kalau yang medical teamnya pasti, tetapi manajemen, director ini dan para leaders non-medical itu di dalam menyiapkan APD dan kedisiplinan dan pelayanan terhadap para tenaga kesehatannya, medical, para medical, itu sangat juga dipentingkan. Ini saya terkagum dan menggarisbawahi. Saya kira itu saja. Terima kasih.
pada Bu Terima kasih, Devi Prof. Ya. penyelenggara. Nah, Terima kasih sekali iya. atas. Oke, terima kasih Prof. Waktunya. Jadi mungkin kalau seandainya mungkin karena kadang-kadang pada kasus seperti ini kembali lagi tadi bahwa kalau seandainya memang kita masih belum mengetahui apakah pasien itu benar-benar PDP atau bukan dan mungkin Ya. sangat memerlukan tindakan begitu, Prof. Apakah mungkin kita bisa Iya. menggunakan untuk APD yang kita anggap Ya, sebagai APD. Iya, jadi maaf ya kesannya. Kenapa di sini banyak medical team yang maaf berguguran. Nah, ternyata di sana itu kayaknya betul gitu. APD terus apa namanya jadi tim ya mungkin direksi dan manajemen yang non medical itu harus betul-betul serve the medical staff begitu loh dengan Setuju, Prof. kedisiplinan. Di situ ditekankan sekali leadership, kedisiplinan. Saya juga malu ya katanya, bukan malu tapi ingin sekali sebagai salah satu anggota Dewas ini mudah-mudahan kita bisa lebih dari itu. Saya kira begitu kan. Terima kasih sekali. Terima kasih Prof. Yati, Prof. Budi atas tambahan informasinya. Terima kasih sekali Prof. Yati selaku Dewan Pengawas dari RSUP Dr. Sarjito. Iya, makasih. Terima kasih. Prof. Budi mungkin dan Dr. Dama kita lanjutkan dari pertanyaan yang berikut dari Dr. Rian Arya. Apakah peningkatan di dimer yang ekstrim? Mungkin peningkatan bisa sampai dengan 30 kali. Misalkan hasil faal yang lain normal, apakah merupakan dari akibat dari proses inflamasi atau pertimbangan yang lain dan follow up apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa Prof ini mungkin lebih terkait dengan secara umum begitu ya Prof ya, tidak terkait dengan jantung secara khusus. Silakan Prof. Iya. Jadi kalau sudah kalau saya ini melihat kenapa harus dia merasa di dimer gitu, di dimer. Kan mestinya harus ada kecurigaan di dimer. Kemudian mungkin kita juga bisa prokalsitonin, kita cek juga untuk mengekan suatu sepsis atau di dimer lebih banyak mengarah suatu misalnya ke arah suatu proses inflamasi yang akan menyebabkan suatu hiperkoagulabilitas ya di IC misalnya. Gitu. Nah, kalau memang ini kan salah satu daripada dampak yang lebih berat lagi kalau di dimernya sudah lebih meningkat ya untuk pada pasien dengan COVID-19. Jadi memang ya kita harus kalau memang di dimernya meningkat ya kita memang harus ini terutama kalau kita ngomong pada pasien COVID-19 ya, sehingga kita harus memfollow up di dimernya mungkin tidak hanya di dimer, mungkin kita juga fibrinogennya kita cek juga, kemudian kita lihat di follow up bagaimana trennya, di samping juga pemeriksaan klinis pasien ya, klinis pasien tidak hanya laboratoris saja. Sehingga kalau dia yang harus dilakukan ya memang kita harus mengevaluasi kadar di dimer ini. Cenderungnya lebih mau tambah turun atau malah tambah meningkat atau menetap ini kan kadang-kadang begini, ada hal yang kita sering lupakan, terutama untuk para klinisi. Saya mengingatkan saja bahwa laboratorium memang penting. Laboratorium adalah suatu yang good servant buat para tenaga medis ya. Tetapi ingat bahwa kita tidak cukup dengan hanya laboratorium
Jadi di sini saya sampaikan bahwa masternya tetap seorang dokternya itu. Jadi kalau memang ada suatu diskrepansi antara suatu laboratorium dengan kondisi klinis pasien, kita boleh melakukan mungkin konfirmasi kembali tentang hasil laboratorium itu. Itu mungkin yang saya perlukan. Jangan sampai kita hanya memanage seseorang hanya dasarnya laboratorium. Itu saja. Ya, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Mungkin sekalian kita juga akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pemberian obat profilaksis pasien dengan ventricle extrasystole pada masa adanya COVID-19? Ini saya masih ada dua kemungkinan pertanyaannya, yaitu pada pasien VS dengan COVID atau mungkin VS tapi tanpa COVID begitu ya. Tapi mungkin asumsi saya mungkin pada yang pasien COVID dengan VS begitu. Itu bagaimana Prof? Mungkin yang itu dulu. Ya, ini saya mungkin sedikit komentar. VS itu harusnya tidak perlu diobati kok. Terutama VS jarang, ya kan? Tapi kalau nanti kita lihat bahwa VS ini menjadi run VS, kemudian dia akan tren terhadap suatu VT, nah ini yang perlu dilakukan tindakan medis atau diobati ya, diterapi. Nah, adanya VS kemudian dengan COVID-19, ya kita harus melihat ini VS-nya gara-gara COVID-19-nya atau bukan. Pertama kita lihat VS-nya dulu. VS-nya dia jarang atau enggak. Kalau VS jarang, itu kita mungkin enggak perlu obat. Ingat bahwa VS itu tidak harus disebabkan oleh suatu kelainan struktural daripada miokard. Ya kan? Orang dapat info pandemi COVID-19 bahwa penurunannya cepat, kita datang di suatu zona yang nggak warna kuning aja, kita sudah bisa timbul VS itu. Jadi artinya bahwa VS itu bisa juga ada suatu rasa kecemasan atau itu bisa menimbulkan VS. Dan sekarang kalau memang yang ditanyakan adalah VS yang butuh terapi pada dia penderita COVID, sepanjang pengetahuan saya itu tidak ada bedanya manajemennya untuk penanganannya VS, baik dia COVID maupun non-COVID. Sepanjang memang perlu diobati. Terima kasih Prof. Jadi untuk yang VS, kalaupun seandainya secara umum pada pasien yang non-COVID maupun yang COVID sebenarnya hampir sama, yaitu kalau pasien itu memang sudah ada VS dari sebelumnya, itu maka tidak akan berbeda begitu ya Prof. Cuma nanti yang masih ada kaitannya. Kalau memang dia infeksi COVID, kemudian terjadi tadi yang disampaikan pada jurnal ini, misalnya dia terjadi direct impact kepada miokard sehingga timbul VS. Nah, COVID-nya diobati, nanti VS-nya akan hilang sendiri. Kalau memang VS-nya related karena COVID-nya ya. Oh iya, ya. Kalau kira-kira kalau terhadap apakah ada obat-obatan dari yang selama ini dipakai dari obat yang dari COVID itu sendiri, mungkin apakah ada yang kira-kira juga dapat mencetuskan VS atau aritmia yang lain kira-kira Prof? Ya. Ada. Jadi obat-obat yang notabene kita seperti kloroquine atau hidrokloroquine kan dia bisa memperpanjang long QT ya. QT sehingga akan bisa menimbulkan VS bahkan suatu aritmia. Kemudian yang menarik justru tadi yang sampaikan Dr. Dama pada di jurnal ini bahwa pemakaian ACE inhibitor maupun ARB. Tapi kalau kita simak sebetulnya beberapa itu sebetulnya reseptornya berbeda. Jadi yang pada yang COVID ini dia akan reseptornya adalah di ACE2, angiotensin conversion
enzim 2. Yang kedua, beda dengan yang pada ARB maupun pada S inhibitor. Kita tahu bahwa reseptor S itu ada 1 sampai 9, kemudian. Nah, ini yang S2. Sehingga malah pada beberapa studi itu ternyata yang dengan diberikan ARB dengan yang tidak, hipertensi dengan pada yang penderita dengan COVID-19, justru yang diberikan angiotensin reseptor blocker hasilnya lebih bagus dibanding yang tidak. Dan itu ada proses secara seluler. Di situ ada mungkin kalau kita baca lebih lanjut nanti bisa dilihat lebih jauh. Itu ada beberapa mekanisme yang dimana banyak faktor di mana ada yang circulating juga itu untuk sitokin maupun melalui ADEM reaksi itu juga ternyata lebih berbeda. Jadi reseptornya itu berbeda. Memang kalau kita lihat salah satu yang tadi direct injury, dia bisa mengganggu RA sistem. Iya, tapi ternyata yang ARB itu tidak. Sedangkan yang S masih belum banyak, karena di sini S inhibitor dan dia menekan converting enzimnya untuk merubah dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya. Saya kira itu ya, sebentar. Oke, terima kasih Dr. Prof. Budi. Mungkin Dr. Dama ingin menambahkan terkait dengan ini atau oke. Ya. Selanjutnya kita akan berlanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Oh, maaf, ternyata saya kembali lagi tadi salah untuk melihat bahwa ini tadi sudah pertanyaan oleh Dr. Marno tadi sudah terjawab. Jadi kalau seandainya kembali lagi mungkin tadi diskusinya pada kasus pemberian ACE ataupun ARB. Jadi karena tadi ternyata dari Prof mengatakan bahwa ACE dan ARB ini tidak ada kaitannya dengan reseptor yang menjadi sumber masuknya dari atau jalurnya yang dari virusnya itu masuk ke dalam sel kita. Nah, kalau seperti ini, jadi ACE dan ARB kalau saya ingin bertanya, kalau berarti boleh keduanya diberikan ya, Prof ya. Dan kemudian apakah ada semacam preferensi begitu? Apakah sebaiknya lebih cenderung ke ACE atau cenderung ke ARB atau masih sama indikasinya dengan sebelum masa COVID ini atau pada pasien yang ya kalau pasien sebelum COVID mungkin sudah ada pertimbangan kapan masuk ACE, kapan masuk ARB, apakah masih tetap sama atau tidak, Prof? Masih tetap sama. Jadi untuk penggunaan ACE maupun ARB tetap seperti biasa pada COVID maupun non-COVID sesuai indikasi. Tidak ada beda. Baik, Prof. Kemudian ini ada pertanyaan lanjut dari di sini tulisannya rada lucu. ICCU PJT Cardio. Mohon izin untuk bertanya untuk manajemen steroid pada miokarditis COVID. Pada dosis berapa dan golongannya golongan apa, Prof? Terima kasih. Mungkin itu Dr. Dama dulu sesuai jurnal itu. Oh iya, silakan Dr. Dama. Kalau dari jurnal ini memang tidak disebutkan berapa dosis maupun golongannya, namun seperti yang kami ungkapkan tadi ada beberapa case report yang dia menunjukkan bahwa pemberian steroid dimungkinkan, tapi memang benar ini diberikan bila kasusnya benar-benar sangat-sangat dibutuhkan. Karena yang tadi sudah diungkapkan Prof. Budi bahwa pemberian steroid tentu takutnya sebagai imunosupresan memperburuk dari outcome COVID.
Kalau yang kami baca dari jurnal tersebut pemberiannya adalah 2 mg per kilogram menggunakan hidrokortison. Namun ada jurnal lain yang menjelaskan bahwa pemberian metilprednisolon, kalau tidak salah saya agak lupa dosisnya, kalau tidak salah itu 500 mg daily, itu juga dapat diberikan. Namun yang dari jurnal yang Italia tersebut mengungkapkan bahwa pemberian dosis 2 mg per kilogram berat badan hidrokortison outcome-nya baik. Namun kita masih belum bisa menyimpulkan karena itu hanya pada satu case report saja. Seperti itu. Ya, Silakan, Prof. mungkin bisa nggak saya di slide saya ini ditampilkan? Bisa, Prof. Bisa, bisa. Nah, ini boleh dilihat di sini. Ini yang saya sebut. Ini ada pada S, ya, di mana nanti pengaruhnya di sini. Ini angiotensin 2 adalah di sini. Ya, kemudian ini COVID itu reseptornya di S2 sini. Sedangkan S inhibitor di sini. Ini dia beda dengan. Nah, kalau kita berikan angiotensin blocker di sini, ya kan, blok angiotensin 2, di mana Adam di sini, Adam 17, di sini akan berkurang. Kemudian S2-nya juga akan berkurang. Ini ada yang sirkulitik dan kemudian di sini tidak bisa berlekatan dengan COVID itu sendiri. Ini, jadi artinya diberikan ARB maupun S inhibitor tidak ada masalah. Lebih jelas ya? Ya, Prof. Terima kasih. Terus kemudian tentang steroid tadi saya setuju dengan Dr. Dama ya. Jadi Iya, oke. Ya, terima kasih untuk penjelasannya tadi juga termasuk tentang masalah steroidnya. Kemudian, apakah masih ada pertanyaan lanjut dari attendee? Nampaknya tidak ada. Kalau tidak ada, kita ini sekarang 11.45, berarti nanti masih akan ada 15 menit lagi atau barangkali dari Dr. Dama atau dari Prof. Budi, apakah ada mungkin tambahan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, apakah ingin menambahkan barangkali apa yang kira-kira tadi belum hendak kita perjelas kemudian belum kita perjelas lagi, begitu mungkin Prof ataupun Dr. Dama? kalau saya sih cukup. Sudah. Ya, terima kasih. Jadi untuk kali ini karena pertanyaan-pertanyaan dari seluruh attendee sudah bisa kita jawab, dan tidak ada pertanyaan baru, di mana untuk acara ini adalah pukul 10 sampai dengan 12. Kami berharap bahwa pertanyaan yang ada sudah bisa terjawab dengan baik oleh narasumber kita, Prof. Budi Yuli dan Dr. Dama. Dan sebelum kita menuju pada akhir acara kali ini, kami dari pihak narasumber yaitu Prof. Budi Yuli, Dr. Dama dan saya sendiri, yaitu kami dari Departemen Kardiologi Kedokteran Vaskuler FKKMK UGM dan juga dari RSUP Dr. Sarjito mengucapkan banyak terima kasih dan
apabila ada pertanyaan lanjut mungkin nanti bisa dilewatkan juga kepada pihak webinar Cochrane, begitu nanti bisa dilayangkan kepada kami. Demikian untuk acara hari ini, kami akhiri untuk hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Budi Yuli Setianto, SPPD Konsultan, SPJP Konsultan, dan juga kepada Dr. Arditya Damarkusuma, Master Medical Clinical Epidemiologi SPJP. Terima kasih juga kepada pihak webinar Cochrane yang sudah memfasilitasi kita untuk acara hari ini. Terima kasih banyak dan juga terima kasih juga kepada attendee yang sudah ikut berpartisipasi dan juga untuk segala pertanyaan-pertanyaan yang sangat membangun. Untuk kali ini kami akhiri acara untuk kali ini dan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali dan semoga kita selalu sehat dalam melewati masa pandemi COVID.